Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita dapat bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami, atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami sukacita, sehingga pada pagi ini Tuhan kami bersama-sama dapat datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan perkataan-Mu di dalam firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon pada Bapa di surga. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Namun yang menjadi nats bacaan kita pagi ini adalah dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23 yang akan saya bacakan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Hidup manusia itu digambarkan seperti lautan samudera yang sangat luas, seperti uap yang kelihatan seketika. Dapat juga diibaratkan seperti medan peperangan, tempat hati dan pikiran kita berperang antara mengikuti kehendak Allah dan mengikuti iblis dengan segala tipu dayanya. Dalam hidup manusia itu akan selalu ada pergumulan yang berupa penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan perang. Dalam bacaan Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23, kita dapat melihat dan merasakan bagaimana cara Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus merasa saat sendirian dengan Allah adalah hal yang sangat penting bagi kesejahteraan rohani setiap orang percaya. Tuhan Yesus mengizinkan murid-muridnya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh mereka dan meninggalkan dia. Tidak ada satupun muridnya yang tinggal bersamanya untuk berdoa bersama dia. Para murid-muridnya lebih memilih pergi dengan perahunya menyeberangi lautan. Ketika Tuhan Yesus sendirian, dia tahu apa yang terjadi dengan murid-muridnya yang terombang-ambing oleh gelombang angin sakar atau angin ribut. Tuhan Yesus datang untuk menolong para muridnya dengan berjalan di atas air. Melihat hal itu, para muridnya menjadi takut. Mereka melihat hantu dan berteriak. Hal itu terjadi karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Dalam ketakutan pada muridnya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini,
Jangan takut. Salah satu muridnya yaitu Petrus merespon perkataan Tuhan Yesus dan meminta pada Tuhan Yesus untuk dapat berjalan di atas air. Mukjizat pun terjadi. Petrus dapat berjalan di atas air. Tetapi Petrus mulai bimbang dan takut oleh karena perasaannya. Petrus mulai tenggelam. Tetapi Petrus segera berdoa dan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang menolong dengan mengulurkan tangannya kepada Petrus dan menghardiknya karena Petrus kurang percaya dan bimbang. Yesus pun naik ke atas perahu dan angin ribut pun reda. Pada akhirnya para muridnya menyembah Tuhan Yesus sambil berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Adapun pelajaran yang kita dapati dari bacaan di atas adalah: 1. Setiap orang mengalami angin ribut kehidupan. Terlebih di saat sekarang ini, pandemi corona tidak kunjung selesai, tetapi makin bertambah, yang dampaknya pun semakin parah. Oleh karena itu, setiap saat kita perlu melakukan doa pribadi agar kita dapat mensejahterakan rohani kita. Tuhan tahu dan Ia akan menolong kita. Pertolongan Tuhan adalah mukjizat yang harus kita ketahui dan kita akui. Kedua, perlu iman yang hidup. Kita harus berani berjalan di atas air kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan, dengan selalu datang pada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh bimbang dan takut, karena Tuhan pasti menolong. Ketiga, kita harus kenal siapa itu Tuhan Yesus, Anak Allah, dan menyembah Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan telah diungkapkan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang adalah penolong kami, dapat terus memampukan kami bekerja dan berkarya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah untuk kami jalani pada saat ini. Kami terus diajar untuk senantiasa bersandar dan berharap kepada Engkau Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, Engkau senantiasa mengajarkan kepada kami untuk kami terus mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati di dalam dunia ini. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat bekerja dan berkarya di tengah-tengah dunia yang tiada mudah untuk kami jalani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun seluruh dipakai, kitalah penjaganya. pelihara seluruh pantai, walau hanya di gelap, agar tiada orang hidup di lautan yang gelap. Peliharalah
agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari barat terlepas, pelihara seluruh pantai walau hanya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang ikut bersama dalam doa Sabtu pagi ini, marilah setelah kita dikuatkan dan juga diingatkan melalui firman Tuhan pada doa Sabtu pagi ini, kita juga akan berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin di dalam doa saat ini, namun saya juga mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama ikut mendoakan di dalam hati akan pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, dan sekaligus kita juga mengucap syukur untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu memperhatikan kami hari lepas hari, bahkan pada saat di tengah situasi yang penuh tantangan ini, kami pun diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami hingga sampai hari ini diberikan begitu banyak rasa sukacita, berkat yang kadang kami tidak sadari bahwa Tuhan terus memberikan pada kami. Bahkan ketika kami dalam kondisi yang tidak baik ataupun dalam gangguan kesehatan, kami juga menyadari Tuhan ada dan hadir bersama kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu akan menyampaikan pokok-pokok doa yang menjadi bagian ketika kami mengandalkan Tuhan, membutuhkan Tuhan untuk setiap hal yang kami alami ya Tuhan, yang saudara-saudara kami hadapi ya Tuhan. Saat ini dalam kerendahan hati, kami akan berdoa khususnya kepada jemaat-jemaat GKJ Ebenezer yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Baik yang saat ini sedang dalam proses penanganan dokter maupun saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto dari wilayah Pulau Bali Mentas, Ibu Sri Hartati Dawami dari wilayah Paseltan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Kasilah Sunarto dari wilayah Paseltan, untuk Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo dari wilayah Teruri, Ibu Sarminah Sadiman dari wilayah Destara, Ibu Sukarti dari wilayah Paragulan, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto dari wilayah Pulau Bali Mentas, Bapak Pitoyo dari wilayah Paragulan, Ibu Puji Astuti Sudono wilayah Paragulan, kemudian Bapak Sudono dari wilayah Paragulan, Bapak AC Mujiono dari wilayah Destara, serta Bapak S. Parmun wilayah Pulau Bali Mentas. Mereka adalah orang tua kami ya Tuhan yang sudah dalam masa usia lanjut, dan biarlah kami juga terus mendukung mereka agar dalam usia
yang sudah Tuhan berikan, mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam sukacita dan semangat menghadapi situasi saat ini, dan tetap terjaga kesehatannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami berdoa untuk Saudara Sri Hesti Indrawati dari wilayah Paseltan, kemudian Ibu Rini Larastiati dari wilayah Pandur, Ibu Diana Krisnandari Marunduri dari wilayah Pulau Balimentas, Ibu Naomi Iskak dari wilayah Pandur, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji dari wilayah Pandur, Ananda Natania Widan, anak dari Bapak Andreas Pranowo dari wilayah Pasutra, Ananda Elizabeth, putri Ibu Esti Ningsih Langkir dari wilayah Paseltan, Bapak Jos Sunarjo, wilayah Paseltan, Ibu Yunian Rosa Lestari dari wilayah Pasutra, Saudari Lutania, wilayah Paragulan, Ibu Amirah Jumadiono dari wilayah Paragulan, Bapak Teguh Iman Tricahyo dari wilayah Destara, Ibu Sri Suyatni dari wilayah Destara. Kemudian kami juga ya Tuhan berdoa untuk Bapak Iman Santoso Adi Sarjono dari wilayah Paragulan, Bapak Subarno dari wilayah Teruri yang dirawat di Rumah Sakit Tarakan, Bapak Widi Leksono dari wilayah Paragulan, Bapak dan Ibu Pardi Susanto dari wilayah Paragulan, Bapak Sutopo dan Sekar serta Damar dari wilayah Paragulan, Saudari Priskila dari wilayah Destara, Bapak Irwan Martono dari wilayah Pasutra, Bapak dan Ibu Yosep Rusanto dari wilayah Paseltan, Saudara Christian Armantio dari wilayah Paseltan, Bapak dan Ibu Sumadi dari wilayah Paragulan. Kami pun juga berdoa untuk Ibu Lilis dari wilayah Paragulan, Ibu Sri Widito dari wilayah Paragulan, Mas Kristanto Pitoyo, Ibu Deborah Sukadis dari wilayah Paragulan, Pendeta Adelia Yohana Marta, kemudian saudara kami Malvin Krishna Satria dari wilayah Pandur, Ibu Purwanti Sulimin dari wilayah Pandur. Kiranya Tuhan ada dan hadir bersama mereka di dalam perawatan yang sedang dihadapi, di dalam masa pemulihan yang sedang mereka saat ini alami, sehingga mereka pada akhirnya boleh sembuh dan beraktivitas. Kami juga khusus berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat kami, untuk Saudara Joko Sulistiono, adik dari Ibu Sukadis dari wilayah Paragulan yang ada di Solo, Ibu In Paulus yang ada di Yogyakarta, Ibu Raminten yang merupakan ibunda dari Bapak Simon dari wilayah Paragulan di Kebumen, Bapak George Sihite, ayahanda dari Bapak Martin Sihite, Bapak Kalam, ayahanda dari Ibu Lilis, Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatmi di Boyolali, Bapak Hartoyo, ayahanda dari Ibu Harlina dan Ibu Tuti dari wilayah Paragulan, Ibu Endah Hayuni Wulandari, ibunda dari Ibu Prila, wilayah Destara. Kiranya Tuhan juga hadir bersama mereka, merawat mereka dan menyertai mereka, keluarga-keluarga yang ada bersama mereka maupun yang ada
di daerah di mana mereka berada. Oh Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun. Biarlah mereka juga merasakan sukacita dan berkat dari Tuhan untuk setiap tambahan usia yang mereka juga dapat, dan mengucap syukur untuk setiap berkat yang mereka alami. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk peribadahan yang saat ini ada dalam begitu banyak tantangan. Kami memutuskan untuk ibadah melalui online. Kami melakukan rekaman-rekaman yang terbatas. Oh Tuhan, biarlah kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan, namun kami tetap beribadah dan setia pada Tuhan di dalam situasi yang terbatas saat ini. Kami pun berdoa untuk setiap kegiatan gereja, kegiatan ulang tahun gereja di mana kami boleh mensyukuri 30 tahun, di mana gereja kami Tuhan sertai. Kami juga berdoa untuk para panitia yang menyiapkannya, walau dengan situasi yang terbatas, namun kiranya menghadirkan sukacita, karena Tuhan ada dan hadir bersama gereja. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh badan, komisi, dan wilayah. Kiranya apa yang dilakukan ini juga menguatkan kami, membina kami, dan juga saling mendukung satu sama lain. Kami berdoa juga berdoa untuk porseni klasis JBB yang akan berjalan, yang juga ada di dalam batasan-batasan yang ada, namun kiranya apa yang boleh kami lakukan ini juga dapat kami tetap selenggarakan untuk membangun antar gereja dan kami bisa saling menguatkan. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberikan semangat. Setiap orang dipakai untuk membantu mereka, baik dalam dana, doa, dan dukungan yang lain yang boleh dilakukan bagi saudara kami di NTT, Flores, daerah lainnya yang mengalami bencana di Indonesia. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan semangat, tidak putus asa untuk mencari pekerjaan, namun juga kesempatan untuk berkreasi, membangun usaha dengan baik. Sehingga setiap hal yang dilakukan saat ini mereka juga melihat dan merasakan bahwa Tuhan sungguh ada dan hadir bersama mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang mencari teman hidup, mencari pasangan. Kiranya mereka juga tetap mengandalkan Tuhan dan tetap meyakini bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan yang terbaik untuk mereka. Dan mereka tetap untuk boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap melakukan pendekatan. Mereka boleh mencari yang terbaik hanya dengan kehendak Tuhan. Oh Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang kami hadapi, untuk setiap saudara-saudara kami di tengah tantangan yang tidak mudah saat ini. Kami juga tetap berdoa untuk mereka, jemaat kami, saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Memang berat ya Tuhan, namun kiranya mereka tetap mengandalkan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menjauhkan dari persekutuan. Mungkin saat ini saudara kami sungguh berat menghadapinya. Namun biarlah kami tetap ada di dalam persekutuan sehingga kami mau untuk mendengarkan suara Tuhan melalui sahabat-sahabat kami, melalui jemaat lain. Sungguh Tuhan, lindungi dan sertai mereka yang sedang mengalami pergumulan saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kondisi bangsa kami yang saat ini yang penuh tantangan, di mana pandemi yang semakin naik, untuk penularan COVID-19. Oh Tuhan,
Berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mengatasi situasi ini. Berikan kemampuan, semangat kepada para tenaga kesehatan yang merawat para saudara-saudara kami yang terkonfirmasi COVID-19. Kiranya Tuhan memakai setiap obat-obatan yang dipakai ini untuk menyembuhkan mereka. Dan pada akhirnya, setiap orang juga mau untuk menaati protokol kesehatan dengan kesadaran diri sehingga dapat menyelamatkan saudara-saudara mereka. Oh Tuhan, inilah doa kami. Banyak hal ya Tuhan yang tidak dapat kami sampaikan. Kami percaya dan mengimani bahwa Tuhan mengetahui bahkan sebelum kami mengatakannya. Kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.